Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang legislator kembali hadir menyapa Anda dan kali ini kita akan membahas tentang perataan infrastruktur antar desa dan kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Tentunya antara desa dan kota di Jawa Timur cukup banyak begitu ya. Karena Jawa Timur sendiri memiliki 38 kabupaten kota. Nah, tentunya saya tidak sendiri hari ini dan saya ditemani oleh Pak Siadi, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Siadi, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Kety, Alhamdulillah sehat saya. Sehat nih Pak G. Gimana Pak kabar dapilnya Malang? Mbak, Alhamdulillah kemarin 2 bulan yang lalu Mbak, belum sampai 2 bulan sih Mbak Kety, 1 bulan yang lalu, itu kan ada reses anggota DPRD itu. Ada 6 titik Mbak reses itu, ya tentunya kemarin saya ratai Mbak, ada yang pelaksananya di kota, ada yang di Batu, yang 4 ini di Kabupaten Malang Mbak. Dengan reses itu kami kan diperintah oleh undang-undang ketemu dengan masyarakat Mbak, baik yang memilih maupun yang tidak memilih saya. Setiap 4 bulan itu Mbak, saya manfaatkan betul, saya bisa mendengarkan apa harapan, apa cita-cita, dan apa yang menjadi keperluan di masing-masing apa wilayah yang saya datangi. Ya memang beragam Mbak Kety, kalau sudah reses itu ada yang ngeluh karena infrastrukturnya nggak bagus, ada yang ngeluh karena UMKM usaha kecil yang digeluti ini ternyata pangsa pasarnya juga sulit, ada yang ngeluh terkait dengan apa peternakannya itu apa ya dengan nilai ternak hari ini agak turun, mereka itu juga apa ngeluh. Iya, curhat ya Pak Ya mereka. curhat Mbak Kety, beragam yang disampaikan ke saya sebagai wakil beliau. Tapi Mbak Kety, saya itu kadangkala ada rasa beban Mbak. Kenapa tuh Pak? Karena masyarakat yang memilih saya ini menganggap anggota dewan itu kan bisa melakukan apapun yang diinginkan. Padahal Mbak, kita ini banyak keterbatasan untuk menjadi pelayan beliau-beliau itu. Pada saat kita bisa melayani Mbak Kety, ya rasanya kita ini bahagia. Tapi pada saat kita belum mampu melayani keinginan kelompok-kelompok ini, ada rasa yang berat Mbak, yang bisa tak rasakan. Sepertinya saya ini belum bisa bermanfaat untuk orang. Itu setiap 4 bulan sekali Mbak Kety kejadian itu. Oke, Pak, kalau topik kita kali ini kan pemerataan infrastruktur antar desa dan kota. Tadi Bapak juga sempat menjelaskan bahwa bagaimana kondisi di Malang Raya begitu nih Pak, banyak curhatan-curhatan gitu Pak. Nah kalau Anda lihat sendiri nih, seberapa besar sebenarnya ketimpangan infrastruktur antara desa dan kota di Jawa Timur? Karena kan kita lihat ya Pak, dominan banyak desanya dibanding kotanya ya Pak ya, kalau Jawa Timur ini. Kalau di Kabupaten Malang itu Mbak, desanya ada 780. Oh lumayan banyak ya Pak. Kelurahannya 12. Kelurahannya 12. 7, Desanya lebih banyak. Desanya lebih banyak, kelurahannya 12. Nah, kalau berbicara pembangunan Mbak, ya kita harus jujur. Sepertinya kebutuhan terutama infrastruktur jalan, jembatan, drainase itu di pedesaan masih sangat membutuhkan itu. Masih sangat membutuhkan itu. Nah, tentunya ini menjadi kewajiban pemerintah bagaimana
yang masih ada senjang itu antara yang pinggir dengan yang kota itu kedepannya bisa mendekati gitu loh Mbak. Jadi nggak terlalu jauh senjangnya. Iya. Tapi kalau Anda lihat sendiri nih kesenjangannya jauh atau sebenarnya sudah mulai merapat gitu Pak? Kalau saya mengamati hari ini Mbak, sebenarnya desa-desa di wilayah Malang Raya itu sudah cukup terlayani lah Mbak. Walaupun masih perlu ada perhatian lebih karena memang dengan adanya program dana desa, terus ada program alokasi dana desa yang dari kabupaten. Kalau pemerintah kan DD ya Pak, kalau di kabupaten kan ADD. Ini membantu kesenjangan yang ada di desa itu untuk bisa dekat dengan perkembangan yang ada di kota. Maka dari itu Mbak Kety, saya mengamati program dana desa yang dari pemerintah pusat maupun alokasi dana desa yang diambilkan dari APBD kabupaten atau kota, ini sangat-sangat mempercepat proses penyetaraan antara kondisi yang ada di desa dan yang ada di kota. Kadangkala apa yang saya dengar bahwa dana desa itu kan tujuannya ingin membangun Indonesia ini dari pinggiran gitu Mbak. Pinggiran ya. Dari pinggiran. Ternyata ya itu tampak wujud dari maksud tujuan itu. Ya tidak semua Mbak dana desa itu bisa diperuntukkan sebagaimana juklak dan juknisnya, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Ada beberapa desa-desa ini masih belum ada ketaatan terkait dengan aturan itu. Tapi secara umum pemerintah pusat membangun Indonesia dari pinggiran ini tampak majunya sudah Mbak. Tampak majunya. Maka dari itu yang mungkin 10 tahun yang lalu kesenjangan ini cukup Mbak curam lah betul. Hari ini sepertinya sudah ya lah Pak bisa mengikuti ketertinggalan itu. Karena Pak bagaimanapun juga ekonomi kita ini sebenarnya pusatnya ada di desa loh Pak. Satu misal contoh di wilayah Poncokusumo itu tempat sayur mayur Mbak, tempat buah, ada jeruk, ada apel. Yang ini memang dibutuhkan oleh bahkan luar kota. Kalau infrastrukturnya masih kondisinya memprihatinkan, otomatis petani yang ada di sana kan tidak mampu jualan secara langsung. Pasti melalui tengkulak. Dan nilainya kan lebih murah Mbak dibandingkan kalau petani ini bawa produknya ke tempat langsung. Nah, infrastruktur ini Mbak, menurut saya salah satu wahana untuk meningkatkan ekonomi yang ada di pedesaan. Maka dari itu saya berharap kepada pemerintah provinsi, sudah saatnya desa-desa di Jawa Timur ini itu sudah menjadi prioritas untuk dibantu, untuk dikembangkan sehingga benar-benar yang namanya desa berdaya menuju desa maju itu jadi kenyataan Mbak. Iya, terrealisasi dengan baik begitu ya Pak. Iya. Oke Pak, jadi kalau kita lihat sendiri baru-baru ini kan pemerintah pusat ini menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur desa ini melalui program dana desa, tadi sudah dijelaskan Pak Siadi tentang dana desa sendiri. Nah, apakah Anda melihat bahwa alokasi anggaran ini dan pelaksanaan program ini juga di Jawa Timur ini cukup efektif atau justru tidak begitu Pak? Mbak Kety, yang saat ini saya mengamati, saya mendengarkan pada saat saya
apa Mbak silaturahim ke desa, apakah itu melalui kegiatan reses atau kegiatan apa kunjungan ke daerah pemilihan, Mbak sangat-sangat efektif program itu. Karena apa? Banyak curhatan-curhatan kepala desa kadangkala bangga dengan apa ya Mbak karya nyatanya untuk membangun desanya melalui anggaran yang sudah diibahkan oleh pemerintah melalui dana desa maupun alokasi dana desa. Bahkan banyak hari ini Mbak destinasi wisata yang ada di desa itu sudah mulai dikembangkan oleh kepala desa setempat melalui dana desa yang sebenarnya peruntukan untuk itu masih kecil, Mbak. Tapi bapak-bapak maupun ibu kepala desa ini mampu, Mbak, menjadikan dana itu Mbak sebagai supportingnya itu untuk melakukan penataan destinasi itu. Oke, artinya yang tadinya untuk pembangunan desa terus difungsikan supaya ekonomi ini berjalan dengan baik begitu Pak, ekonomi desa. Mbak, yang jelas penggunaan dana desa maupun alokasi dana desa itu kan peruntukannya sudah ditentukan ya Mbak. Untuk kegiatan ekonomi sekian, untuk kegiatan keagamaan sekian, untuk kegiatan kemasyarakatan sekian, untuk kegiatan desa sekian kan sampun nggih. Sehingga ya nggak bisa sih Mbak, semuanya bisa diarahkan untuk menata destinasi wisata. Tapi sepertinya melalui dana itu Mbak, di beberapa desa ini sudah bisa dikategorikan desanya sudah menjadi berdaya. Karena apa Mbak? Begitu ada destinasi yang dikelola serius oleh kepala desa, setelah itu setelah jalan, baru badan usaha milik desa ini yang meneruskan, ternyata mampu berkontribusi ke dana desa yang ada. Sehingga desa ini punya kemampuan anggaran, Mbak. Punya kemampuan anggaran. Makanya di beberapa desa itu sudah banyak Mbak yang dikembangkan wisata buatan. Ya. Jadi wisata buatan sampai di beberapa desa itu mendapat predikat juara nasional loh Mbak. Seperti KB Sawah Pujon, seperti Poncokusumo. Mbak, itu mendapat predikat sebagai wisata buatan tingkat nasional. Mungkin di daerah lain pasti banyak Mbak. Iya, artinya mereka bisa mengelola anggaran desa itu ya Pak ya? Leres. Ada yang dikembangkan melalui wisata air, akhirnya di situ dibangun kolam renang, terus ada mainan anak-anak, dan itu ternyata Mbak mampu membackup kebutuhan desa. Bahkan ada desa itu Mbak yang sudah membuat program, menurut saya ini program mulia. Jadi karena kemampuan perputaran dari usaha itu Mbak, usaha yang dibuat desa itu ada bantuan untuk pendidikan warganya, ada bantuan untuk mengikut sertakan BPJS kesehatan kepada warganya. Ini kan luar biasa kan Pak? Maka dari itu saya sih berharap hal-hal seperti ini pemerintah provinsi itu hadir. Hadir yang benar-benar tepat. Jangan memberikan kegiatan yang sifatnya ini mendampingi tapi nggak tepat. Karena yang real dibantu bisa berkembang lebih baik itu banyak kok. Tapi kalau hanya sekedar pokoknya yang penting itu dibantu, padahal peruntukannya itu nggak bisa dipertanggungjawabkan untuk berkembang eman kan. Oke, baik. Oke, iya Pak, kalau kita lihat sendiri menurut Pak Siyadi ini pentingnya akses jalan dan transportasi supaya antar desa dan kota ini kan ini sebagai syarat pembangunan dasar. Nah, ini bagaimana Pak supaya memadai dengan baik? Jadi nggak hanya kota aja nih Pak yang dibangun nih untuk transportasinya dan akses jalan sendiri gitu. Mbak Kathy,
programnya Gubernur kita, Iya, Bukovifa. Nawabakti Satya. Iya. Salah satunya adalah Jatim Akses. Kalau Jatim Akses ini nanti terlaksana secara keseluruhan, Mbak, Jawa Timur ini antar kabupaten kota nggak ada jarak sudah. Iya. Nggak ada jarak, Mbak. Karena apa? Yang hari ini yang sudah di launching itu kan sudah ada 8 koridor ya, Mbak. Iya. Malang baru saja, Mbak, Mbak Keti. Malang itu ya November ini kan, kemarin itu minggu kedua kalau nggak salah. Jadi Malang ini, Mbak, Transjatim sudah mengaspal di wilayah Malang. Iya. Malang Raya ini, Pak, atau Malang Malang Raya, aja? Malang Raya, Mbak Keti. Jadi mulai dari Terminal Batu, Terminal Landung Sari Kota, sampai Terminal Hamid Rusdi lewat kabupaten itu, Mbak, ya. Lah, itu saja, Mbak, hari ini kita sudah bisa melihat. Iya. Begitu Transjatim mengaspal di Malang Raya, ya mau nggak mau pasti ada kebutuhan-kebutuhan untuk memperlancar Transjatim ini kan, Mbak. Saat ini memang masih belum, tapi sepertinya ada program yang sudah persiapkan untuk melebarkan kanan kiri jalan yang dilewati Transjatim. Berarti ini kan fisik jalan sudah mulai terlirik juga kan, Mbak. Nah, kemarin begitu Transjatim ini di launching, Mbak, rencana awal itu diharapkan penumpang nunggu itu 15 menit. Oke. Tapi, Mbak, sekarang bisa 1,5 jam. Waduh. Karena apa? Penumpangnya mengular betul, Mbak. Mengular hari ini. Sementara transportasinya cuma Transportasinya 15 unit yang itu Transjatim itu, terus ada 2 unit sebagai pendampingnya itu. Iya. Itu saja, Mbak. Ternyata pelayanannya hari ini luar biasa. Jadi melihat situasi yang seperti ini, kami, Mbak, sebagai pelayan warga Masyarakat. iya Malang Raya, kan ada perasaan bangga nih, Mbak. Iya. Berarti kalau gitu Transjatim ini memang diminati oleh masyarakat. Mbak, biayanya murah, fasilitasnya bagus. Kadek ya bisa itu, Mbak, rosoni adem. Iya, ASEAN ya. Orang berdiri itu loh, Mbak, gak protes di Transjatim ini. Coba kalau yang lain belum tentu loh, Mbak Keti mau. Iya. Ini dari Batu Ke Malang. ke Hamid Rusdi, Mbak. Iya. Batu, Mbak, lewat mana itu Landung Sari, terus lewat UB itu sampai mana itu, Mbak? Singosari. Mana, Bukan, belum. Oh, belum. Masih kota, Mbak. Nah, itu terakhirnya di Hamid Rusdi. Itu orang berdiri nggak protes, Mbak. Karena apa? Masyarakat biasa bayar 5.000, Mbak. Pelajar mahasiswa bayar 2.500. Jadi ibaratnya hari ini di Malang Raya Transjatim ini ya kalau mau jujur programnya Bugub ini yang sukses ini Transjatim menurut saya. Transjatim ya, Pak? Iya, Mbak. Artinya transportasi umum ini, Transportasi publik, Mbak. iya, ini memang benar-benar diminati oleh masyarakat ya, Pak, ya? Nggih. Nah, kalau kemarin dari Dinas Perhubungan, Mbak, sudah melirik Transjatim ini bisa mengaspal sampai ke Malang Selatan, Mbak. Wah. Mbak Keti. Mbak, kalau itu bisa terjadi dan nanti bisa terkoneksi ke kanan Blitar Raya dan ke kiri Lumajang Raya, Mbak, insya Allah Malang Selatan yang selama ini kita melihat timpang dari sisi pertumbuhan akan ada perubahan yang signifikan, Pak. Pertumbuhan ekonominya nanti itu. Oke, Pak, itu kalau dari segi transportasi, nah bagaimana dengan pentingnya akses jalan? Ini apakah juga Anda melihat bahwa sebenarnya pemerintah Provinsi Jawa Timur ini juga sudah mementingkan pembangunan akses jalan di desa-desa begitu, Pak? Mbak, jadi terkait dengan pembangunan jalan itu ada kewenangan masing-masing. Jadi jalan provinsi otomatis itu menjadi kewajiban provinsi untuk memperbaiki, membangun. Jalan nasional menjadi kewajiban ya kementerian, dalam hal ini ke Balai Besar
jalan dan jembatan yang ada di Jawa Timur yang membangun kalau ada kerusakan. Kabupaten, Mbak Kety, kalau ada kerusakan yang menjadi kewajiban kabupaten. Nggih. Jadi nggak bisa, Mbak, jalan desa yang rusak itu dibangun oleh APBD provinsi. Karena sudah berbagi kewenangan ini loh, Mbak. Iya. Nggih. Tapi saya, Mbak, Pak, mengikuti, mengamati jalan provinsi itu ya sudah yang ada di Malang Raya, Mbak. Sudah ada 8, ya mendekati 80% lah. Sudah bagus itu. Oke, Pak, kalau kita lihat tadi udah transportasi, terus kemudian juga akses jalan itu kan diserahkan ke kabupaten kota ya Pak ya, karena memang punya wilayah sendiri-sendiri ya Pak ya. Mungkin kalau jalan besar itu baru jalan provinsi, baru yang berkewenangan adalah provinsi sendiri. Nah, kalau jenengan lihat sendiri sebenarnya apa ya, pemerataan infrastruktur bagi akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan juga mobilitas sosial ini bagaimana Pak? Anda melihat ada dampak atau tidak gitu? Saya mengamati, Mbak, pemerataan akses kesehatan hari ini di beberapa tempat itu sudah banyak puskesmas yang naik kelas menjadi tipe awal itu loh, Mbak, menuju ke rumah sakit itu yang tipe awal sudah. Nah, terus di sisi yang lain banyak puskesmas yang saya amati itu sudah bisa menerima pasien untuk opname. Berarti ini kan kemajuan kesehatan kan udah bagus kan, Mbak Kety. Begitu juga pendidikan. Ya, kalaupun ada sekolah rusak, ya barangkali prosentasenya itu ya nggak terlalu besar lah, Mbak. Pasti itu ada. Ya, tapi saya mengamati ya masih wajar lah, Mbak. Tapi ini kan nggak berhenti ya, Mbak. Terkait dengan perbaikan-perbaikan ini nggak berhenti. Begitu juga pelayanan sosial. Saya mengamati dari waktu ke waktu, indeksnya itu ada kenaikan nih, Mbak. Indeks pelayanan sosial itu ada kenaikan. Ya, ini memang tidak lepas dari Mbak, tuntutan publik, tuntutan masyarakat kepada pemerintah. Karena, Mbak, pada saat mau mencalonkan kan ada visi misi, iya kan? Visi misi itu kalau nanti tidak dilaksanakan, pasti periode kedua kan nggak dipilih. Betul. Makanya saya melihat, Mbak Kety, pemerintah daerah, baik kabupaten kota maupun provinsi, ini sudah mulai berlomba-lomba untuk menyelesaikan visi misinya. Kalau itu nanti terlaksana dengan baik, ya ibaratnya yang kedua ini nggak usah ada modal yang besar lah, Mbak, untuk dikeluarkan. Tinggal melanjutkan aja. Melanjutkan aja. Enggak, Pak. Terus kemudian kalau infrastruktur tadi fisik, jalan, jembatan, sanitasi, nah isu konektivitas digital ini juga menjadi bagian dari ketimpangan Pak antar desa dan juga kota, seperti akses internet, layanan digital, fasilitas dasar teknologi. Nah ini Anda melihatnya seperti apa? Karena kalau kita lihat ini kalau misalnya di kota-kota besar, mungkin Surabaya Raya, Malang Raya, ini sudah akses internetnya masih sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Bagaimana seperti mereka yang tinggal di kepulauan seperti Madura dan kepulauan-kepulauan yang ada di Madura, Bawean, terus, nah itu Anda melihat bagaimana nih Pak? Mbak, sarana prasarana ya, terkait dengan lancarnya kegiatan digitalisasi itu memang saya harus ngomong di pedesaan masih sangat minim, Mbak. Masih sangat minim. Terus yang kedua, ya mungkin dari sumber daya manusianya masih terbatas. Bukan berarti nggak Mbak, nggak ada ya, agak terbatas, Mbak Kety. Jadi itu yang menjadikan kadangkala arus informasi ini, Mbak, nggak bisa maksimal sampai di desa. Walaupun di Kabupaten Malang ada kok, Mbak, nggak usah jauh-jauh ke luar pulau lah, maksudnya Pulau Madura. Di Malang Raya ini ada ya? Ada, Mbak, di Malang Raya ini ada salah satu, mungkin beberapa desa sih, Mbak. Di sana sinyalnya susah. Di mana itu, Pak? Ya di wilayah
daerah Sumawe yang dekat dengan Laut Selatan. Itu kalau melihat apa Mbak keluar ini, itu malam bisa lihat Mbak Australia. Australia, wow. Karena banyak anunya sudah apa lampu-lampu yang terlihat. Lampu-lampunya. Mbak di sana ini agak susah. Otomatis ya internet yang susah masuk di sana, Iya, Mbak. betul, Sudah Mbak. masuk di sana, susah masuk di sana. Tapi ya moga-moga dengan kecanggihan teknologi informasi hari ini, Mbak Kety, moga-moga itu nanti akan terselesaikan solusinya. Oke. Baik, artinya memang nggak hanya kepulauan ya Pak ya. Daerah Malang Raya aja masih ada akses internet yang belum menjamah daerah tersebut begitu. Iya. Pak, kalau kita lihat sendiri ini banyak desa juga di Indonesia dan di Jawa Timur ya, tapi menghadapi masalah layanan dasar, pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, sarana publik dari perspektif jenengan sendiri ini strategi apa DPRD untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di desa ini tidak hanya pembangunan fisik semata tapi juga menyentuh sektor sosial dan juga layanan dasar. Jadi artinya kan memang selama ini kalau kita lihat infrastruktur pembangunan jalan atau apa akses jalan, terus kemudian sekolah-sekolah gitu, puskesmas. Nah, mungkin Anda melihat sendiri ada pandangan sendiri begitu, Pak? Ya, ada problem, Mbak, yang memang ini terkait dengan geografisnya ya, letak geografisnya. Ya. Sebagai apa yang saya tahu, kalau di wilayah selatan itu Mbak, pelayanan air bersih susah pada saat kemarau, apalagi kalau udah puncak kemarau Mbak Kety. Di Malang Selatan itu yang namanya air bersih itu langka betul. Kenapa itu terjadi? Ya secara geografis Mbak, memang di sana itu minim mata air sumber. Terus yang kedua, memang kan pinggir pantai ya Mbak, pinggir pantai, dan ya datarannya kontur tanahnya ini berkapur. Ya, sehingga sulit untuk itu pada saat musim kemarau. Begitu puncak kemarau, Mbak, sudah bisa dibayangkan. Air ini menjadi sesuatu yang sangat berharga. Sehingga pemerintah sampai mendropping melalui tangki-tangki air yang ada di sana, dan itu ada kelompok-kelompok pemerhati sosial Mbak, itu juga ikut Mbak Kety, ikut membantu ke sana. Maka dari itu ya ini memang perlu ada perhatian lah Mbak, agar supaya kejadiannya tidak berulang kembali setiap tahun. Solusi yang ditawarkan oleh DPRD sendiri, Komisi D, Pak, ke pemerintah provinsi atau pemerintah pusat? Dulu pernah kita diskusi pada saat di masih di Kabupaten Malang, Mbak. Di sana itu sepertinya solusinya, Mbak, agar supaya tidak terjadi berulang setiap tahun, perlu melakukan pemrosesan air laut menjadi air tawar. Dulu pernah dari pihak-pihak terkait, ya ada PDAM, ya ada pemerintah, mencoba untuk mendiskusikan itu. Peralatannya yang anggarannya cukup besar. Karena waktu itu sempat ada pihak yang menawarkan dari Jerman itu. Tapi APBD pemerintah kabupaten belum memungkinkan untuk itu. Ya moga-moga melalui idenya di pemerintah Kabupaten Malang itu, pemerintah provinsi bisa mensupport dari sisi anggaran itu. Karena ini kan pelayanan dasar, Mbak. Air bersih ini pelayanan dasar. Kalau masih berulang setiap tahun, ya sepertinya kan pelayanan ini belum dikatakan indeksnya bagus kan, Pak. Oke, Pak. Mungkin bisa memberikan saran kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur agar pemerataan infrastruktur antar desa dan kota ini bisa berkesinambungan dan juga bisa seimbang, berjalannya dengan baik. Artinya tahun 2026 nanti ini tidak ada lagi permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat Jawa Timur, meskipun masih banyak nih Pak masalahnya, tapi kan paling nggak tidak
terlalu much more gitu Pak? Gimana Pak? Yang jelas Mbak, kalau berbicara pembagian kewenangan, Oke. insya Allah kewenangan Provinsi Jawa Timur itu sudah ditunaikan dengan baik. Ya. Sudah ditunaikan dengan baik. Jalan-jalan yang menjadi kewenangan provinsi. Oke. Sekarang yang mungkin Mbak, mungkin harus dicermati terkait dengan infrastruktur yang ada di desa, yang memang itu bukan menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi juga harus apa ya Mbak, terlibat lah, berbicara terkait dengan kepentingan orang banyak ini. Ya. Karena kalau berbicara aturannya, ini nggak akan jalan Mbak. Karena provinsi punya kewenangan, kabupaten kota punya kewenangan. Nah, sedangkan yang jadi problem ini ada di kewenangannya pemerintah kabupaten. Ya. Pemerintah kabupaten sendiri, karena memang anggaran pendapatan belanja daerahnya tidak mencukupi untuk menyelesaikan persoalan itu, tentunya kan ini akan menjadi apa? Ya kurang cepat ya Mbak penyelesaiannya. Maka dari itu mohon dapatnya untuk tidak, kalau memang itu menjadi Mbak prioritas ya, mohon dapatnya untuk tidak berbicara ansih aturan, tapi berbicara asas manfaatnya. Karena di aturan apapun, undang-undang apapun, Mbak, asas manfaat itu yang utama. Kalau memang kemanfaatannya itu lebih besar, ya mau nggak mau undang-undang ini harus mengikuti asas manfaat itu. Yang terjadi persoalan, ya kemarin kan jenengan mungkin ngikuti ya Mbak, transfer keuangan dari pusat itu hampir se-Indonesia kan bermasalah. Ya. Kan memang di efisiensi dikurangi, sehingga ya ini jadi problem lah Mbak. Moga-moga nanti pertumbuhan ekonomi nasional, regional, lokal itu bisa tumbuh bagus, sehingga yang belum terselesaikan itu menjadi kewajiban bersama-sama. Ya. Untuk ibaratnya gini loh Mbak, orang desa itu ngeroyok supaya cepat mari gitu loh. Cepat mari, betul Pak. Ya. Oke Pak, artinya memang kita harus sama-sama bekerja sama ya Pak ya, supaya antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat Provinsi Jawa Timur. Kita akan kuis Pak. Seperti biasa, pilih salah satu dan nanti sebutkan alasannya. Pilih dengan cepat. Soto rawon? Rawon. Jeruk apel? Jeruk. Desa kota? Desa. Investasi ekologi? Ekologi. Oke, aksi lobby? Aksi atau lobby? Aksi. Aksi. Oke, sebutkan Pak, kenapa kok suka rawon? Mbak, milih rawon? Saya milih rawon karena memang rawon itu lebih sehat, Mbak, menggunakan bahan baku alam keluar. Kalau soto ini kan pakai Mbak, kaldu itu. Kaldunya. Kenapa saya milih jeruk? Mbak, jeruk itu mampu menggelontor lemak-lemak. Kalau apel juga baik Mbak, tapi apel itu residunya hari ini sangat tinggi. Karena apel itu bisa ada karena disemprot terus. Nah, terus desa atau kota? Mbak, hari ini kalau kita mau jujur, desa ini menjadi pusat pertumbuhan baru. Dengan urbanisasi yang penuh, dengan Mbak, dengan kemacetan yang seperti itu, sepertinya hidup di desa lebih nyaman. Lebih nyaman, lebih tenang ya Pak ya? Lebih tenang. Lebih tenang. Investasi atau ekologi tadi? Mbak, saya milih ekologi, karena ekologi ini bagian dari melindungi alam secara keseluruhan. Kalau saya pilih investasi, ujung-ujungnya terjadi pembabatan hutan yang seperti ini Mbak. Itu kan semata-mata pemerintah mengedepankan investasi, mengedepankan pertumbuhan, tapi mengorbankan alam. Oke. Aksi atau lobby tadi? Aksi? Aksi, Mbak, aksi ini kan nyata. Saya kepingin melalui kegiatan yang nyata ini yang harus selalu saya lakukan. Supaya suara-suara masyarakat ini bisa terpenuhi dengan baik, begitu ya Pak? Baik, terima kasih Pak Siadi sudah hadir di Sang Legislator, dan semoga apa yang tadi kita berbincangkan, masukan, juga
solusi yang ditawarkan oleh Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur ini bisa dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan semoga juga pemerataan infrastruktur antara desa dan kota ini bisa seimbang dan berkesinambungan dengan baik di Jawa Timur di tahun-tahun ke depan begitu. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Siadi dan terima kasih sudah menyaksikan Sang Legislator. Salaman sih Pak.